Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Uti'ullaha wa ati'ul rasul wa ulil amri minkum. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, Aki jeda dulu dari cerita tentang Quick Win. Kemarin kan minta dirinci itu Quick Win, baru sampai ke genting juga sebetulnya itu masih dangkal. Namun demikian kita kan ini khusus untuk Jawa Barat. Kita ada sesuatu yang luar biasa, momentum. Jadi bangga kencana Jawa Barat, bangga kencana Jabar mendapat kesempatan yang gebiar, mendapat peluang yang bagus, yaitu dengan adanya pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengadakan rangkaian lomba desa atau kelurahan. Ini jarang terjadi. Dari dulu kan ada soal lomba desa ada. Tapi sekarang ini semua lomba-lomba yang lain kan dihilangkan tuh oleh Pak Dedi, oleh KDM. Kita mau ada lomba keluarga harmonis, kita saja ada disebut sabta lomba, belum di tempat lain. Ada lomba posyandu, ada segala macam, sekarang dihilangkan. Satu jadi disebutnya adalah lomba desa atau kelurahan. Jadi dua kategori, lomba desa dan kelurahan. Ini luar biasa. Dan harus bertahap. Kalau biasanya kan ditunjuk gitu, ini nggak bisa lah kalau dengan Pak Dedi. Nanti diserobot, didatang ya. Jadi apa? Nah, lomba desa ini atau kelurahan ini semua harus ikut. Hampir 5.900 berapa desa dan kelurahan di Jawa Barat itu harus ikut, ya. Dengan bertahap. Pertama, dia akan dilombakan di tingkat kecamatan. Nah, sekarang kepada kepala desa yang macam-macam lah, diem segala macam, ini sekarang beda. Dilombakan di tingkat kecamatan, harus dilombakan dulu. Memang begitu dulu juga, cuman ya agak salah-salah. Beda dengan lomba desa tahun 70-an. Itu sampai dirubuhkan kandang domba segala macam, itu fisiknya juga luar biasa. Kesininya lomba desa rada asal-asalan begitu. Sekarang dibangkitkan. Nah, juara tingkat kecamatan, yaitu desa yang menjadi juara tingkat kecamatan, akan mendapat hadiah pembangunan 200 juta. Wah, luar biasa. Jangankan juara tingkat kecamatan, juara tingkat provinsi juga dulu rasanya zaman Aki mah nggak segitulah ya, nggak segitu. Sekarang juara tingkat kecamatan itu adalah 200 juta. Kita bisa bayangkan sekarang 200 juta kali 600 kecamatan itu 120 miliar untuk hadiahnya saja. Belum untuk operasionalnya, tim penilainya dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Kemudian juara tingkat kecamatan dia berhak mengikuti lomba di tingkat kabupaten atau kota. Bila jadi juara, dia akan mendapat hadiah 1 miliar. Bayangkan desa dapat 1 miliar, gede itu, bisa menyelesaikan jalan deh, kampung-kampung semua bisa beres. Luar biasa. Nah, 1 miliar. Kemudian juara tingkat kabupaten atau kota, kelurahan atau desa, itu kan haknya sama, dua-duanya beda. Nah, di tingkat provinsi dia akan mendapatkan hadiah 7,5 miliar. 7,5 miliar. Jadi desa 7,5 miliar, kelurahan 7,5 miliar. Bayangkan, hadiah-hadiah itu baru dari provinsi. Belum lagi kalau kabupaten kota nambahin, belum lagi dari sponsor, belum lagi dari perusahaan, itu bisa berapa? Kalau yang harus dikeluarkan hadiah oleh provinsi saja belum apa-apa, itu di atas 150 miliar. Aki dapat memperkirakan sehingga itu hadiah itu bisa sampai 200 miliar. Dan 200 miliar itu untuk pembangunan, bukan untuk hura-hura. Tapi
Tapi kan Ki modalnya juga gede. Nggak apa-apa. Modalnya gede juga itu kan dari masyarakat membangun sendiri atau dari desa membangun sendiri kan untuk kepentingan desanya sendiri. Nah itu bagus itu. Dan jangan lupa ini diikuti oleh seluruh desa. Nah, Aki yang sangat gembira setiap KDM berbicara, apakah di medsos, di rapat dengan kabupaten kota, dia selalu menyebut indikator penilaian di atas itu setelah kebersihan itu adalah KB. Itu adalah pengendalian kependudukan. Itu adalah stunting. Nah, ini kita berarti masuk kepada kelompok prioritas. Awas ini hati-hati. Tidak hasil KB-nya bisa-bisa mengurangi nilai yang luar biasa. Ini kesempatan untuk mempedulikan lagi para kepala desa khususnya, camat, bupati dalam rangka pengembangan program keluarga berencana dan kependudukan. Banyak ya. Setelah itu Aki dijabri nih sama anak-anak Aki atau adik-adik Aki lah ya. Sebetulnya kalau setara dengan Aki waktu dulu teman itu sudah pada pensiun. Tapi yang banyak yang masih mengenal Aki, Sobaki itu KB-nya disiapkan dengan baik. Emangnya Aki petugas harus menyampaikan, ya karena kan Aki sekarang masih mendengung-dengungkan tentang kependudukan dan KB. Ini ya suatu kesempatan yang luar biasa yang harus kita raih di sini. Ya, harus kita raih di sini. Sebab kependudukan dan KB ini kan belum jelas nih. Tahunya orang peserta KB. Nah sekarang kita masyarakatkan quick win di sini. Ya, quick win yang kita maksud ini. Dan saya mohon, Aki mohon ini karena Aki juga diberitahu dan diajak oleh orang luar malah yang ngajaknya. Jangan lupa ya, kita harus terdepan. Harus terdepan di dalam mengelola dan menyiapkan ini. Tentu saja Aki minta agar tim provinsi menyiapkan di provinsi, tim kabupaten menyiapkan di kabupaten, tim kecamatan menyiapkan di kecamatan, dan tim desa harus maju paling depan. Aki minta kalian ditanya tidak ditanya, diminta atau tidak diminta, sosoroh. Dan punten ini para PLKB, para penyuluh, para TPD sekarang harus lebih banyak di desa dalam menyiapkan ini. Ya, bagaimana Ki yang memegang 2-3 desa? Ya, bayarlah 2 desanya disiapkan dengan baik. Bagaimana kita sosialisasi tentang komponen kependudukan dan KB di desanya masing-masing. Oke, ini kesempatan. Mungkin di provinsi lain tidak banyak yang melakukan seperti ini ya. Ini adalah kita besarkan. Apalagi sekarang ini menjelang Agustus. Perlihatkan apa yang harus ada. Misalnya kita adakan dulu secara intensif di desa itu adalah lomba-lomba atau yang berikutnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan KB. Karena kan bulan Agustus ini tingkat desa itu di nilainya, dan kemudian nanti tingkat kecamatan sekarang dinilai bulan Agustus, September atau Oktober itu adalah tingkat kabupaten, dan nanti Desember itu adalah tingkat provinsi Jawa Barat. Ini luar biasa. Aki minta teruslah kita berjuang semua. Kalau ada beberapa saran, inovasi-inovasi itu yang kata kawan kita dari Cimahi, sedikit-sedikit inovasi, cobalah buktikan. Karena inovasi itu adalah ada ukurannya. Dan kepada tingkat provinsi ini jangan lupa bimbing para aparat kita, kepada Bapak Ibu di kabupaten juga bimbing kita di lapangan. Ini kesempatan terbesar. Yang Aki minta adalah kita harus terdepan, diminta tidak diminta. Ditanya tidak ditanya, kita nyorong, kita segera sekarang bikin taktik dan TikTok untuk kita berada dalam posisi yang strategis dalam lomba desa dan kelurahan tingkat Jawa Barat yang spektakuler ini. Ya, ini kita jangan dikait-kaitkan kemarin dengan
bansos dan lain sebagainya. Dengan gerakan ini saja kira-kira itu akan lebih tinggi. Tapi secara rinci itu harus lebih diutamakan ya. Hubungi petugas PKH, hubungi petugas-petugas kesehatan, hubungi Dinsos, hubungi PKL, semualah. Karena besok kita rinci apa saja yang harus kita lakukan ya. Itu saja dari Aki dulu, bahwa ini adalah bewara awal. Selamat ya kepada para komponen-komponen di tingkat atas yang mempunyai lembaga kita di tingkat bawah, misalnya Forum Pos KB, bimbing Pos KB-nya begitu ya. Itu apalagi IPKB juga bimbing bagaimana supaya mereka bergerak secara serempak. Maju tak gentar. Jangan langsung siapa yang bayar, jangan. Maju tak gentar ya, untuk menggebiarkan program Bangga Kencana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok bersambung.